Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kehadirannya ya. Ada beberapa yang saya rasakan energinya di sini, ada yang mau datang kepadamu, menghampirimu. Kira-kira apa maksud dan tujuan dia? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana kondisi dirinya yang mana mau menghampirimu ya, ataupun apa maksud tujuannya dia datang kepadamu. Aminkan yang terbaik, dan kalaupun ada yang negatifnya ya dipakai berjaga-jaga, jangan sampai itu terjadi. Dan kalaupun sudah terjadi ya berarti kamu harus berfokus pada solusi. Oke, kita lihat ya apa yang terjadi. Oke, dan maaf agak berisik ya, di rumah lagi ramai seperti biasa ya. Jangan sampai kalian terganggu ya, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, di sini ada The Death. Di sini juga ada Ten of Cups. Di sini juga ada Ten of Swords. Oke, saya merasakan energinya di sini, orang ini punya luka batin dan masa lalu ya. Dan begitupun kamu juga punya luka batin dan masa lalu yang kelam. Yang mana sebenarnya dia datang ingin serius ya, atau berkenalan baik dengan dirimu gitu. Tetapi kamu malah milih sendiri ya. Tuh, dia punya masa lalu kelam di mana dia mau berubah gitu kan. Tetapi karena kamu juga punya masa lalu yang kelam, akhirnya menolak ya untuk bersama gitu. Di sini ada Ten of Cups ya. Dia ingin membuat satu hubungan yang lebih intens, lebih mengenal kamu ya. Tetapi kamu tahu bahwa wah, ternyata dia punya masa lalu yang kelam, saya pun sama ya, masih ragu-ragu sehingga memilih untuk sendiri dulu ya. Waduh. Ya, kamu nih takut nih ya, jangan sampai nanti dia terulang lagi di mana kondisinya mungkin ada pengkhianatan ya, karena ya mungkin dari sisi kamu ya, entah ataupun dari sisi dia, di mana dulu mungkin pernah broken dengan pasangan ya, atau keluarga broken home juga, ataupun mungkin dia sudah pisah cerai dengan istrinya, ataupun mungkin kamu pisah cerai dengan istri atau suamimu ya. Jadi ya ini kamu bisa menyesuaikan kamu di posisi mana ya, karena dua-duanya nih mempunyai trauma ya di masa lalu, yang mana kondisinya mau dibawa ke masa depan ya. Kenapa dibawa ke masa depan? Karena belum sembuh. Nah, ini akan dibawa nih kalau seandainya menerima saat ini, karena kondisinya belum sembuh atau belum pulih total. Kenapa saya bilang dibawa masa depan? Ya harus sembuh dulu supaya kita cut dan berjalan dengan kehidupan baru di masa depan gitu ya. Dimana ya ada pengkhianatan, ada juga mungkin trauma dari kondisi tidak menafkahi, terus juga menyanyiakan, playing victim ya. Ya, ada trauma juga mungkin KDRT ataupun tidak dinafkahi ya,
ataupun mungkin ya selingkuh, ataupun tidak dinikah-nikahi ya, pacaran mulu, tidak dinikahi tapi dinafkahi gitu ya. Ujung-ujungnya pergi menikah dengan yang lain, atau kamu bayar angsuran ini angsuran itu ya, akhirnya sudah punya rumah, punya kendaraan, ujung-ujungnya nggak nikah ya. Atau kamu biayai kuliah ya, ujung-ujungnya dia dengan yang lain. Nah, ini bisa kamu menyesuaikan ya, kamu di posisi mana. Karena bicara ada trauma energi yang paling tinggi yang saya bacakan ya. Jadi kamu menyesuaikan saja. Dimana akhirnya kamu merasa bahwa wah, laki-laki kayaknya semua sama deh. Wah, perempuan semua sama deh. Ya, atau ya laki-laki semua brengsek deh. Em, Perempuan matre deh ya. Semua perempuan matre deh. Nah, ini. Jadi eh dia curhat ya, ada beberapa yang mungkin curhat, ingin supaya kamu tahu kehidupan dia gitu, artinya dia berserah gitu, siapapun yang mau menerima keadaannya ya, di sini Queen of Cups di sini, untuk bisa menerima dia apa adanya dengan kondisi masa lalunya. Tetapi ya kamu malah memikirkan negatif. Kenapa? Karena ya dia punya masa lalu yang mungkin tertrigger dengan dirimu, di mana contoh dia berselisih paham dengan pasangannya, akhirnya cerai, ini contoh ya. Tetapi eh ya dari sisi kamu mungkin ya dia salah, kenapa dia harus bercerai, berarti ada masalah yang tidak diselesaikan, ataupun mungkin kamu yang salah. Dia bilang lagi, saya nggak salah, saya adalah korban, tapi tetap aja kamu merasa bahwa kamu tetap yang salah, jadi nggak ketemu ya, dimana akhirnya sama-sama saling nggak nyaman ya. Padahal dia sebenarnya sudah suka sama kamu dengan kepribadian kamu ya, dia datang menghampirimu tuh untuk ya setidaknya kamu bisa menilai aku dengan kondisi aku yang saat ini, di mana ya saya mau mendapatkan sosok yang baik ya, ya dirimu gitu. Tetapi ternyata dia datang memberikan maksudnya dia datang memberikan uh, sesuatu yang mana akhirnya membuatmu tambah membenci, bukan membenci tapi melebeli dia dengan yang negatif gitu ya. Dia merasa bahwa tahu begitu saya nggak usah curhat-curhat, saya nggak kasih tahu masa laluku, ataupun ya sudah deh saya begini-begini aja gitu ya. Tetapi ya ini dia merasa bahwa saya tetap harus memberitahu, siapa tahu dia mengerti akan diriku gitu. Sebenarnya dia ingin PDKT ya, kepadamu. Cuman ya mungkin kamu juga tidak menerimanya, ataupun mungkin tiba-tiba dia tahu bahwa ternyata kamu sudah mempunyai pasangan ya. Padahal dia mau dekati kamu gitu ya. Jadi akhirnya ya niat dia batal gitu. Em, Dia ingin serius sebenarnya nih orang ya. Ingin serius berumah tangga, ataupun mempunyai hubungan serius gitu dengan kamu. Cuman ya kamunya yang belum siap untuk menerima dirinya dengan kondisi latar belakang masa lalunya yang kelam. Mungkin dia mempunyai anak ya, ataupun mungkin dia kemarin malah nggak punya anak ya. Mungkin bercerai karena nggak punya anak. Nanti kamu, wah nanti saya juga nggak punya anak nih, gimana dong ya. Ataupun ada diagnosa sakit ya, aduh gimana ya, saya mau urus orang sakit nih. Ataupun label-label yang lain ya, mungkin kondisinya dia pernah narkoboy, ataupun mungkin pemabuk ya, ataupun apapun ya, dunia malam dan lain-lain ya. Nanti kamu pikir lagi, aduh ini gimana, nanti dia kambuh lagi ya. Karena itu trauma dan luka batin masa lalu yang mana pernah terkoneksi dengan orang-orang yang seperti gitu, di mana mau berubah tetapi akhirnya dia mengulang kesalahannya, dan takut kamu terjebak lagi di kondisi yang sama. Nah ini ya, padahal nih orang nih mau berubah gitu, dia merasa bahwa itu masa laluku, saya ingin berubah, tapi dari sisi kamu yang aduh kayaknya nggak bisa deh ya, takut nanti kejadian lagi ya, ada bazong lagi gitu. Nah ini jadi ya hanya bisa berpasrah aja. Kalaupun mungkin kamu mau menerima masa laluku silahkan, tidak juga ya nggak apa-apa ya. Tetapi ya akan jauh lebih baik kalau memang kamu bisa mempertimbangkannya, karena ya dia ingin kamu ada di hatinya gitu. Tetapi kamu merasa bahwa aduh gimana ya, di sini banyak perbedaan ya, mungkin ada perbedaan usia, agama juga, budaya, bangsa, restu orang tua, masalah keuangan juga lebih-lebih, apalagi saat ini kondisinya lagi banyak hal yang koneksinya riskan tentang uang ya. Dan mungkin ada ya kebutuhan-kebutuhan kamu yang harus dipenuhi. Dimana ya kalau ribut-ribut dengan atau koneksinya dengan orang
pemalas ataupun apapun nanti terulang lagi di mana kamu menghidupinya lagi sedangkan kamu sendiri butuh duit. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang mana hidupku sudah enak, nanti dia datang bikin susah lagi gitu. Karena kamu trauma dengan ada kondisi di mana kamu dimanfaatkan oleh pasanganmu di masa lalu. Atau orang dimanfaatkan dengan orang-orang yang mana hanya mau duitmu. Datang persinggahan, kamu bantu, cerita-cerita kesedihan, kamu bantu, baru langsung meninggalkan. Nah ini, jadi kamu masih termenung ya, saya rasakan seperti gitu, mau menerima kedatangannya atau tidak nih. Tetapi tidak terlepas juga kamu memang merasa ingin dekat dengan dirinya juga. Tetapi itu ya, kalau untuk intens bersama kayaknya masih dipikir-pikir dulu. Karena kamu takut nanti salah ambil keputusan ya. Ya, pertimbangkan semuanya gitu. Tanpa ada penyesalan nantinya ya. Dia ingin berjuang ya sebenarnya nih orang, tetapi ya dia juga bingung ya. Nasi sudah jadi bubur soalnya ya. Ibaratkan image dia tuh udah jelek di mata kamu dan mungkin orang-orang ya, sehingga dia mau membuktikan kalau dia sudah berubah, dia mau menjadi orang baik juga itu kayak susah gitu karena labelnya sudah jelek. Dan ya itu kembali ke dirimu lagi gitu ya. Karena ya dia tahu bahwa dulu ya kondisi saya memang seperti gitu karena emosi, karena egois, sisi egois yang tinggi, terus kepala batu ya, keras kepala gitu ya, terus juga eh ya kalau mau dibilang mungkin ada sosok-sosok NPD di sini, tetapi akhirnya tersadarkan bahwa apa yang saya lakukan tuh salah dulu dan akhirnya eh mau merubah diri. Nah ini ada karma juga, mungkin semesta dengan adanya itu semesta memberikan petunjuk dan menegur dia dan akhirnya dia tersadarkan, tercerahkan dan ya itu dia mau berubah. Tetapi ya itu dia mau datang kepada kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tapi kamu mengkat gitu. Di awal sih kamu merasa bahwa saya senang sama dia, kepribadian dia. Ibaratkan kamu tuh kayak macam suka sama dia nih ya. Di sini ada Eight of Cups, dimana kamu juga suka dengan kepribadian dia. Dia pekerja keras, dia orangnya santun, lemah lembut, terus menghargai kamu, terus juga ramah ya, kepribadian dia. Tetapi pada saat kamu dia sudah mengulik semuanya dan menceritakan semuanya dan ya mau berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan kalaupun kamu memberikan dia kesempatan, dia akan buktikan ya, dia akan buktikan untuk menjadi sosok yang menjadi pelindung untukmu, menjadi sosok yang bisa membuatmu bahagia, dan ya menjadi sosok yang ya kalau mau dibilang ya betul-betul ingin serius kepadamu ya. Tetapi kalau itu kan pilihan ya, dimana dia merasa bahwa kayaknya kamu nggak akan memberikan kesempatan itu gitu karena diamu cuekmu, bahkan mungkin kondisinya ya kamu sudah mempunyai pasangan gitu, penggantinya di mana aku terlambat ya, ternyata kamu udah ada yang punya sekarang gitu ya. Tetapi ya tidak lepas dari itu dia kagum pada dirimu ya, dia suka pada kamu dan kamu pun juga tadi suka pada dirinya, cuman waktu tidak tepat atau situasi dan kondisi tidak tepat, dimana ternyata sudah ada lika-liku ya, ibaratkan udah ada luka-luka baru bertemu gitu ya. Seharusnya dulu-dulu mengungkapkan rasa, mengungkapkan cinta gitu, ibaratkan saya sudah kenal dia lama gitu tapi kok barusan dipertemukan sekarang gitu, kok saya sekarang sudah rasa suka sekarang, dulu di mana gitu ya, dulu kok saya nggak suka gitu. Karena ada beberapa saya lihat di sini orang-orang yang sudah kenal lama tiba-tiba mungkin menghilang, tiba-tiba ketemu lagi langsung ada rasa suka. Nah ini ya, tapi ternyata sudah mempunyai kehidupan masa lalu yang kelam gitu. Ya dia sebenarnya sedih ya dengan kamu menganggapnya sosok yang ya mungkin negatif ya, tetapi ya dia tahu, dia paham apa yang mungkin kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Walaupun mungkin sedih ya dia tetap berjuang gitu ya, melakukan kehidupan aktivitas seperti biasa walaupun hatinya sedih ya. Berharap kamu bisa mempertimbangkannya ya, dia inginkan kamu ya, dia merasa bahwa kamu tuh kalau wanita ya, kalau kamu wanita, dia merasa bahwa kamu tuh sosok keibuan yang bisa melindungiku, yang bisa mengasuhku seperti ibuku gitu, karena mungkin kamu pernah penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kebijaksanaan yang mana selama ini ada di diri ibunya gitu. Ataupun kalau dia seorang wanita, kamunya pria ya, kamu merasa bahwa dia sosok maaf kalau dirinya sosok pria ya, kamu merasa bahwa dia ini sosok yang bertanggung jawab, pekerja keras, sama seperti ayah kamu gitu ya. Terus tegas,
penuh wibawa, bertanggung jawab, itu dari sisi luarnya. Tetapi ternyata wah, dia kemarin itu menelantarkan pasangannya. Beda sekarang dengan yang kondisi saat ini, kok dia ya seperti gitu, dimana dia mau berubah kan, dulu dia malas, sekarang dia lebih rajin. Nah ini, tapi karena ada trauma-trauma itu, kamu merasa aduh jangan sampai nanti saya terkoneksi dengan dia lagi yang pemalas gitu ya. Ini mungkin karena terpaksa aja, karena nggak ada yang bantu, makanya dia rajin gitu. Nanti pas sudah bersama saya, ujung-ujungnya pemalasnya kambuh karena saya yang kerja. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang pemikirannya seperti gitu. Gimana kemarin kamu juga terkoneksi dengan orang pemalas dan koneksinya sama. Pada saat belum bersama kamu dia rajin. Pada saat sudah bersama kamu, karena lihatnya kamu bekerja, wah dia santai-santai baik. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Dimana aduh gimana ya, takutnya nanti kambuh. Apalagi kalau kondisinya mungkin dulu dia peminum, pemabuk, penjudi. Wah ini nanti gimana nih ya, barang-barang di rumah saya habis. Karena ada beberapa yang merasa bahwa jangan sampai saya terkoneksi dengan orang-orang yang hanya mau memanfaatkanku dari segi keuangan. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Pada saat saya jatuh, nggak ada yang menolong. Pada saat saya sudah di atas, mereka lihat. Dan ya jangan sampai mau memanfaatkan seperti dulu lagi. Tuh, kamu lebih tenang untuk dimana pada saat kamu sudah tenang-tenang dengan keuanganmu. Di sini ada Queen of Pentacles, sudah santai-santai baik menikmati. Ada yang mau jadi benalu lagi seperti dulu. Nah ini, jadi kamu takut ya, jangan sampai saya salah ambil keputusan. Ya walaupun mungkin kondisinya, dirinya juga berharap kamu bisa memberikan kesempatan untuk dia bisa membuktikan ketulusannya gitu, keseriusannya gitu. Tetapi kamu kayak macam, saya nggak bisa gitu. Ibaratkan kalau luka belum sembuh ya mau bagaimana kita mau berlari gitu ya, sakit. Jadi ya berjalan dulu deh, lihat dulu bagaimana. Kalau memang semesta merestui ya pasti nggak kemana, kalau jodoh nggak kemana. Tetapi kalau tidak ya sudah, nggak usah dipaksakan gitu. Sama-sama memperbaiki diri, sama-sama mengobati luka dulu ya, supaya ya kehidupan ke depan lebih baik. Nah itu ya, jadi itu yang saya lihat ya untuk kondisi saat ini. Ataupun mungkin ini sudah terjadi ya, kamu bisa menyesuaikan. Ataupun mungkin kondisinya mungkin akan terjadi seperti gitu, dimana ada orang yang ingin mendekatimu, tetapi ternyata sama-sama masih mempunyai luka batin, sehingga sama-sama masih ragu, sama-sama juga bingung ya mau memulai dari mana dan siapa yang mau memulai duluan. Dan akhirnya memilih dia, memendam rasa, dan ya hanya bisa menerima takdir ya. Berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tenang, damai, dan ya setidaknya bersyukur gitu. Masih ada yang menyayangiku, bersyukur masih ada yang perhatian padaku walaupun mungkin kondisinya masih trauma. Tetapi ya bersyukur karena ternyata masih ada sosok-sosok orang yang mengagumi, menyayangi, dan mencintai. Ketimbang orang-orang lama yang mana toksik dulu, akhirnya sudah digantikan dengan ada orang yang baru, yang mana yaitu apakah harus diterima ataukah tidak, ya nanti dilihat. Tetapi ya kamu sudah bersyukur ada yang memperhatikan. Dimana kemarin kamu merasa bahwa kayaknya cinta sejati nggak ada deh, kayaknya cinta-cintaan semua palsu deh. Tetapi ya berharap semoga cinta yang ini, cinta yang nyata, cinta yang asli gitu. Jangan cinta yang membawa drama, cinta yang membawa sengsara kayak dulu trauma-trauma di masa lalu itu ya. Nah itu, jadi kondisinya seperti gitu yang saya rasakan energinya. Dan ya semoga resonate dengan kamu. Oke. Dan untuk lebih jelasnya kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiaknya dirinya yang terkoneksi dengan readingan ini. Kalaupun mungkin ada yang bilang Kak Isya nggak resonate ya, tapi banyak yang resonate ya. Tapi kalaupun ada yang tidak resonate ya, ini kan energinya energi paling tinggi yang saya ambil ya, yang saya baca dari kartu. Kalaupun tidak resonate ya jangan dipaksakan, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Jangan dipaksakan untuk saya mereadingkan full 100% energi kamu, karena ini energi general, energi banyak orang, yang mana hanya energi paling tinggi yang saya bacakan gitu. Kalau energimu rendah ya nggak saya baca ya. Makanya tadi saya bilang kamu menyesuaikan saja sesuai dengan kondisi kamu. Oke, kita langsung saja untuk koneksi dari inisial, dimana saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf I, ada huruf M, ada huruf E, F, V, Q, J, H, N, W, L, A, T, B, Z, G,
D, Ki, dan U. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial sudah di situ, dan kalaupun mungkin tidak resonate, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak. Saya sudah menarik energi zodiak juga di sini. Kita lihat di mana kamu terkoneksi dengan zodiak Pisces. Ada juga bintang Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Leo, dan Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kamu lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.